Prediksi kita semalam, telah sampai pada momen seorang Boruto, yang jelas-jelas kepikiran untuk membantu adik kandungnya. Sementara di sisi lain, Himawari berhasil melakukan serangan lock-on terhadap Shinjujura, yang mana serangan itu membuat Kurama di tubuhnya tampak bernostalgia kembali. Nostalgianya agak aneh karena kebanyakan orang, pasti merasa gembira ketika momen tersebut kembali muncul. Namun, Kurama justru mengingat kembali momen ketika dia trauma, setelah Himawari melakukan lock tersebut. Alhasil, Kurama pun yakin jika Jura pasti akan mengalami hal yang buruk, setelah dia terkena serangan spesial dari seorang Himawari. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Shinju Hidari dulu, yang saat ini sedang dikurung oleh tim Anbu Konoha. Setelah Sai berhasil kabur untuk menuju ke tim 10, Hidari berbicara ke para Anbu dengan berkata, "Aku mulai mengakui beberapa kekuatan kalian termasuk penghalang ini. Mungkin ini juga kesalahanku karena sebelumnya, aku tidak terlalu peduli tentang buku yang berisi banyak informasi. Sehingga ketika bertarung melawan orang-orang seperti kalian, aku benar-benar buta tentang kekuatan lawan. Namun perlu kuperingatkan jika ini, takkan berlangsung lama karena sebentar lagi, aku akan bebas dari sini." Konohamaru yang mendengar ucapan Hidari tersebut, kemudian merasa jika Hidari terlalu percaya diri. Dia berkata, "Sepertinya, kau memang pandai dalam membuat sebuah lelucon ketika tak berdaya. Kau jelas-jelas tak bisa berbuat sesuatu di dalam sana, karena para Anbu telah mempelajari ini sejak 3 tahun lamanya dan aku percaya, penghalang ini telah dirancang sesempurna mungkin. Jadi, jangan membuat kami tertawa dengan beberapa ucapan omong kosongmu itu." Sarada dan Sumire, kemudian berjalan mendekati mereka juga, yang mana Hidari kemudian melihat ke arah Sarada. Hidari lalu berkata, "Kau memang benar adalah Uchiha Sarada dan melihatmu seperti ini, aku curiga kau sudah banyak menderita." Sarada tak menghiraukan ucapan provokasi dari Hidari dan dia, hanya bertanya dengan berkata, "Di mana ayahku berada? Aku tahu kau bukanlah ayahku akan tetapi, mengapa kekuatannya sama persis seperti dia?" Hidari tertawa sejenak, dan kemudian menjawab pertanyaannya dengan berkata, "Sepertinya kau benar-benar telah lama tak bertemu dengannya. Aku bisa membaca perasaan itu melalui ayahmu sendiri, dan kau kemungkinan takkan pernah bertemu dengannya lagi." Sarada sontak emosi, sambil ingin menyerang Hidari akan tetapi, Sumire menahannya untuk lebih sedikit tenang. Nah setelah berkata demikian, tiba-tiba adegan masuk ke alam bawah sadar Hidari, di mana Sasuke diperlihatkan berusaha melawan dirinya di sana. Sasuke menatapnya dengan berkata, "Sebenarnya, ini tak asing di mataku ketika Jubi sepertimu melakukan hal semacam ini." Hidari kebingungan sambil bertanya, "Apa maksud ucapanmu?" Sasuke menjawab, "Ada juga Jubi lain yang mana sel-sel mereka, menciptakan sebuah entitas baru yang disebut Zetsu Putih. Dia bisa melakukan apa yang kau lakukan, yakni meniru tubuh seseorang ketika dia mengambil atau menyerap cakra orang tersebut." Hidari lalu berkata, "Meskipun ada yang seperti itu, aku yakin dia berbeda denganku." Sasuke kemudian menjawab, "Tidak, kalian sama saja dan yang membedakan, Zetsu tidak memiliki mata Rinnegan sementara kau justru memilikinya." Hidari lalu berkata lagi, "Apapun itu, aku benar-benar tidak peduli dan sekarang, jangan ganggu diriku di sini." Sasuke tiba-tiba muncul di sampingnya sambil melancarkan sebuah Chidori. Hidari terkejut, dan langsung berpindah ke sisi lain menggunakan limiternya. Namun, Sasuke juga telah menunggunya di situ sambil berkata, "Aku sudah menghafal beberapa cara kerjamu menggunakan limiter itu." Hidari hanya mengucap kata apa dengan ekspresi kaget, sambil menangkis serangan langsung dari Sasuke. Sambil melakukan itu, Sasuke menyemburkan katon dengan jarak sedekat itu kepada seorang Hidari yang pada akhirnya, membunuh Hidari dengan begitu mengenaskan. Lalu beberapa saat kemudian, muncul Hidari yang lain dengan tubuh yang sama sambil berkata, "Teruslah berusaha karena aku bukan hanya satu saja berada di sini. Untuk menjaga tubuhmu kukendalikan, tentu saja kami para Shinju telah menyiapkan segala kemungkinan-kemungkinan ini." Nah meskipun Sasuke merasa bahwa itu melelahkan, tapi dia takkan mengeluh demi membantu Sarada yang saat ini terancam olehnya. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang kode, yang saat ini sedang berada di sebuah tempat Otsutsuki. Menggunakan limiter miliknya, dia terdampar di suatu tempat yang tidak dia ketahui, namun tempat tersebut memperlihatkan beberapa benda yang tak pernah kode lihat. Dengan ekspresi bingung kode berkata, "Sebenarnya aku ada di mana dan apa semua ini?" Saat dia mencari-cari sesuatu dan berjalan ke arah sana, tiba-tiba seseorang berbicara dengan berkata, "Berani-beraninya orang asing sepertimu muncul di tempat ini.
Kode sontak terkejut mendengar suara itu, dan ketika dia hendak bertanya siapa orang tersebut, tiba-tiba sebuah senjata berwarna merah muda menuju ke arahnya dengan begitu cepat. Senjata itu jelas milik seorang Otsutsuki, karena begitulah warna utama dari senjata bangsa Otsutsuki. Kode pun akhirnya melompat menghindari itu, dan seketika saja dia ditendang oleh seorang Otsutsuki. Kode terhempas jauh akan tetapi, dia berhasil menahan tubuhnya agar tidak terhantam beberapa benda-benda di situ. Lalu kemudian, Amado pernah menyampaikan di chapter Boruto yang lalu jika nanti, kemungkinan besar akan banyak Otsutsuki baru yang bermunculan di bumi mencari buah cakra. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Himawari, yang mendekati Jura dan ingin segera menghabisinya setelah Jura terhempas begitu kuat sebelumnya. Jura kemudian perlahan mengangkat tubuhnya, sembari melihat Himawari berlari ke arahnya. Dengan ekspresi serius Jura berkata, "Sial, ini benar-benar buruk bahwasanya, aku tidak memperkirakan kekuatan dari anak ini. Aku terlalu fokus kepada mencari informasi Naruto dan Kyuubi, sehingga aku sama sekali tak menyempatkan diri untuk membaca biodata anak ini dari sebuah buku. Itu adalah teknik yang kuat, dan bahkan aku tak bisa langsung berdiri kembali." Lalu kemudian, Himawari sampai di situ sambil berjalan dia berkata, "Aku tak peduli dengan apa yang terjadi namun, keinginanku hanyalah membinasakanmu dari sini." Ketika Himawari mendekat, Jura langsung berdiri dan ingin menyerang balik Hima dalam keadaan masih terluka. Saat itu terjadi, Himawari pun bergerak ke samping kiri seorang Jura, dan dia langsung menggunakan teknik klan Yuga bernama Hakesho. Muncul sebuah lantai yin dan yang khas klan Yuga, yang mana itu adalah sebuah pengukur jika lawan telah masuk ke area serangan mereka. Himawari lalu menggunakan jurus itu, dengan melakukan juken secara cepat mulai dari 2 pukulan, 10 pukulan, 22 pukulan, hingga puncaknya sampai pada 64 pukulan ke arah titik cakra dari seorang Jura. Nah di sini, Jura hanya bisa menerima rentetan 64 pukulan tersebut, dengan ekspresi yang kesakitan dan pada akhirnya, Himawari lalu melakukan Hakekusho dengan jarak sedekat itu kepada Jura. Alhasil, Jura pun benar-benar mengalami hari yang buruk karena dia harus terhempas ketiga kalinya dengan jarak yang begitu jauh. Setelah itu, adegan berpindah kepada Shikamaru, yang menyampaikan tentang tim 10 kepada Boruto. Dia berkata, "Kami mendengar kabar bahwa Inojin sedang terluka parah setelah berhasil diserang oleh penyusup." Boruto kemudian menjawab, "Aku sudah mendengar itu dari seorang Koji dan sekarang, aku sedang berpikir untuk segera ke sana. Namun, aku masih khawatir jika Kawaki mengaktifkan karmanya, ini akan menambah masalah bagi kita. Mungkin aku takkan khawatir ke diriku sendiri, tetapi aku khawatir kepada kalian semua karena pasti, tubuhku tak bisa kukendalikan dan bisa jadi malah menyerang kalian sendiri." Shikamaru lalu sedikit terkejut mendengar itu, apalagi fakta bahwa kemampuan Boruto benar-benar dibutuhkan sekarang ini. Shikamaru kemudian berkata, "Sial jika seperti ini, aku yang akan bertindak untuk menyampaikan ke Kawaki langsung, agar berbohong tentang karmanya dan menyuruhnya untuk tak perlu mengaktifkan itu dulu." Boruto. Dia berkata, "Anda benar bahwasanya, laporkan ke Kawaki bahwa mungkin, dia harus meminimalisir untuk penggunaan karma miliknya. Jika dia terus seperti itu, aku khawatir bahwa kalian akan lebih sibuk ketika tubuhku kembali dikendalikan. Aku berniat ke sini untuk membantu kalian namun, aku tentu takkan mau malah membuat kerusakan lebih lanjut." Momoshiki di dalam tubuhnya kemudian berkata, "Kau begitu pandai dalam mencela diriku Boruto, apa kau pikir, aku tidak memiliki rasa kebaikan sedikit pun? Pikir secara logika jika kau termakan oleh Shinju, maka aku juga ikut mati dan tak bisa berbuat bebas seperti ini lagi." Boruto menanggapi ucapannya dengan berkata, "Kau telah sering melakukan hal yang berbeda, dengan seperti yang kau ucapkan barusan itu." Momo kemudian berkata, "Tenangkan dirimu dan jangan panik seperti itu. Kau harus tahu bahwa siklus hidup seseorang, pasti memiliki sebuah perbedaan yang signifikan di setiap tahunnya. Meskipun aku ingin kau menderita, di satu sisi aku juga tak ingin kau mati secepat ini Boruto." Boruto sontak terdiam, dan berpikir apakah Momo serius atau malah sengaja berkata-kata manis. Kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan seorang Koji, yang memberitahukan ke Boruto jika adiknya berhasil kembali menjatuhkan seorang Jura. Dengan ekspresi serius Koji berkata, "Luar biasa bahwasanya, adikmu benar-benar memperlihatkan ketangkasan yang hebat Boruto. Aku tidak percaya bahwa kalian berdua, kini masing-masing memiliki kekuatan hebat yang bisa diandalkan desa ini. Melawan Jura dengan kekuatan yang baru saja dia miliki, adalah sesuatu yang sangat menakjubkan untuk dia."
Lalu bagaimana karmamu, apakah itu masih belum pudar? Boruto lalu menjawab, sedikit lagi aku akan siap untuk semuanya paman. Aku tidak mau terus bersembunyi seperti ini, dan itu sangat menggangguku. Nah setelah mereka berbicara demikian, adegan memperlihatkan Kawaki dan Delta kembali melihat apa yang dilakukan oleh Himawari. Mereka lalu menghampirinya, di mana Kawaki kemudian berkata, kau benar-benar mengejutkanku Himawari. Himawari kemudian menurunkan amarahnya sedikit, yang membuat ekornya berkurang menjadi satu saja. Dia membalas ucapan Kawaki dengan berkata, orang itu telah menusuk Inojin tepat di depan mataku. Bagaimana keadaannya sekarang ini, apakah dia bisa diselamatkan? Kawaki lalu menjawab, kau tenang saja karena sekarang, ada banyak shinobi yang pandai dalam hal ninjutsu medis. Aku mendengar mereka, juga memanggil Bibi Sakura untuk datang melihat keadaannya. Himawari yang ada di alam bawah sadarnya, kemudian merasa lega setelah mendengar ucapan dari kakak palsunya tersebut. Himawari lalu menyapa Kurama, dan mencoba mengajaknya untuk berbicara. Akan tetapi, Kurama tidak menghiraukannya karena ternyata, pikirannya saat ini ada di dalam alam bawah sadar dari Naruto. Setelah Kurama diperlihatkan berjalan menemui Naruto dan Biju yang lain, dia terhalang oleh sebuah penghalang transparan. Ketika dia mencoba mencari celah untuk membukanya, tiba-tiba Hagoromo muncul di sebelahnya sambil berkata, aku yang akan melakukannya Kurama. Kurama terkejut dengan kemunculan Hagoromo lagi, dan merasa bahwa ini adalah momen yang benar-benar tepat. Hagoromo berkata, dimensi dibuat khusus untuk menutupi sesuatu yang awalnya dapat terhubung, namun akhirnya terputus sebelum berhasil kembali terhubung, akibat sesuatu yang menarik. Kurama bertanya tentang apakah yang dimaksud oleh Hagoromo akan tetapi, Hagoromo tak memberitahukannya. Nah ada sebuah pendapat bahwa ketika karma Kawaki aktif di dekat Boruto, lalu itu berefek aktifnya karma Kawaki juga, mungkin ini adalah jalan menuju kunci untuk mengeluarkan Naruto dari dimensi Kawaki. Sama halnya dengan pertemuan para Biju, semuanya merupakan salah satu pekerjaan dari Hagoromo, karena dialah yang memecah Jubi Kaguya menjadi 9 Biju. Lalu kemudian, Kurama dan Hagoromo berhasil menembus penghalang tersebut, yang seketika saja Naruto serta para Biju lainnya terkejut melihat kedatangan mereka. Dengan ekspresi kaget Naruto berkata, Kurama, apa benar kau Kurama? Setelah bertanya demikian, adegan berpindah dulu kepada seorang kode. Kode yang saat ini ada di tempat Otsutsuki, bertemu dengan beberapa Otsutsuki baru yang sedang mencari keberadaan Momoshiki. Setelah ditanya tentang apa urusannya di situ, Kode lalu ingin pergi dari tempat tersebut. Dia berkata, tampaknya aku salah tempat dan senang bertemu kalian karena aku harus permisi dulu. Melihat gerak-gerik Kode yang mencurigakan, satu Otsutsuki lainnya kemudian langsung terbang menuju ke arah Kode. Lalu dengan ekspresi kaget Kode masuk ke dalam limiternya, dan berpindah ke sisi yang berbeda. Otsutsuki, sebagai pemimpin kelompok mereka, kemudian terkejut melihat kekuatan limiter yang dikuasai Kode. Bukan hanya itu saja, mereka juga kaget melihat Kode menggunakan karma putih. Dengan ekspresi terkejut, Otsutsuki berkata, kau tampaknya bukan orang biasa karena limiter itu, merupakan kekuatan yang dikuasai oleh Tuan kami. Otsutsuki lain juga berkata, bukan hanya itu, dia memiliki karma putih yang tak biasa. Sepertinya, dia telah diberi wadah oleh seseorang yang sedang kita cari, dan ini adalah kesempatan emas bagi kita menemukan mereka. Otsutsuki yang lain kemudian berkata, apakah kita harus membunuhnya saja? Nah mendengar ucapan itu, Kode seketika panik, dan dia merasa bahwa posisinya tidak sedang baik-baik saja. Dalam keadaan tersebut, Kode akhirnya mengaktifkan limiter kembali, dan berusaha untuk melarikan diri dari mereka. Saat dia melakukannya, tiba-tiba limiter tersebut mengecil yang membuat Kode terkejut lagi. Usut punya usut, salah satu di antara mereka memiliki mata yang sama seperti Ishiki Otsutsuki. Mungkin di luar sana, ada Otsutsuki lain yang pastinya memiliki mata yang sama, atau bisa jadi, Ishikilah justru yang mencuri mata milik saudaranya sendiri. Kode lalu menghindar ke sisi lain, namun satu Otsutsuki langsung muncul dan menangkap tubuhnya. Dengan satu serangan, dia ingin membunuh Kode saat itu juga akan tetapi, ketua mereka lalu menghentikan anggotanya tersebut. Dia berkata, hentikan, kau terlalu berlebihan melakukan itu. Otsutsuki tadi menjadi begitu kaget, setelah dia dihentikan olehnya dan saat itu juga, Kode berhasil kabur menggunakan limiter tersebut. Kode lalu muncul di sebuah tempat misterius, sambil terjatuh dan gemetaran satu badan. Sementara itu, Otsutsuki lain juga memprotes dirinya dengan berkata, kau terlalu baik karena telah membiarkannya kabur padahal sebenarnya,
kita bisa mencari tahu sendiri tanpa perlu bertanya kepada orang asing itu. Kita sudah lama mencari mereka dan harusnya, itu merupakan kesempatan bagi kita menemukan di mana mereka berada. Sebagai pemimpin kelompok mereka, diam setelah mendengar ucapan anggotanya tersebut, yang membuat mereka tampak kecewa. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita masih menunggu tentang siapa Otsutsuki yang dijelaskan Amado saat itu, yang nantinya akan datang ke bumi juga. Kemudian, adegan berpindah kepada Boruto, yang akhirnya bergerak ke tempat Himawari berada, sambil mengajak Garaga pergi juga. Shikamaru bertanya dengan berkata, "Apa kau tidak melihat keadaan Inojin terlebih dahulu? Aku percaya bahwa Orochimaru ataupun Bibi Sakura akan menyelamatkan nyawanya dan saat ini, menghancurkan Shinju merupakan prioritas utama kita. Himawari sedang melawannya, dan ini tentu membuatku malu sebagai seorang kakak, yang membiarkan adiknya bertarung sendirian." Boruto lalu memegang tubuh Garaga, sambil bersiap mengaktifkan Hiraishin miliknya. Setelah itu, dia pun menghilang dan seketika saja muncul di dekat Kashin Koji berada, yang sedang mengamati pertarungan mereka. Boruto kemudian melihat dari jauh, bahwa adiknya sedang berbicara dengan Kawaki dan Kawaki sendiri, langsung merasakan keberadaan dari Boruto. Kawaki berbalik sambil berkata, "Apa kau hanya berdiri di situ melihat kami di sini?" Kawaki lalu ingin terbang ke Boruto akan tetapi, Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin dan berpindah tempat di depan Kawaki. Kawaki kaget, karena Boruto telah meninggalkan tanda Hiraishin di tubuhnya. Boruto lalu melihat ke Himawari sambil berkata, "Hima, apakah kau baik-baik saja?" Himawari melihat ke arah Boruto, lalu timbul semacam perasaan bahwa Boruto adalah kakak kandungnya. Hima yang masih dalam bentuk mode cakra awal Kurama, kemudian menjawab bahwa dia baik-baik saja. Momo-chan dari dalam tubuhnya lalu berkata, "Melihatnya langsung dengan cakra tersebut, membuatku mengingat kembali ketika menyerap cakra ayahmu. Aku tidak mengerti tentang ini namun, sepertinya adikmu benar-benar orang yang begitu spesial saat ini." Sementara itu, Kurama di tubuh Himawari, kemudian menjawab pertanyaan Naruto dengan berkata, "Benar, aku adalah Kurama Naruto." Nah, sifat Naruto yang jahil dan sedikit konyol, langsung merasa tak percaya bahwa dia adalah Kurama, akibat tubuh Kurama yang mengecil. Kurama langsung membentak Naruto, sama seperti ketika mereka berdua beradu argumen hingga saling berteriak. Naruto lalu terlihat haru dan mengeluarkan air mata, setelah menyadari bahwa Kurama ternyata masih hidup kembali. Adegan ini pasti akan sangat mengharukan, dan admin yakin momen harunya akan melebihi momen kesedihan kita, ketika Kurama mati pada 2020 lalu. Hagoromo pun menyapa Naruto lagi, dan mereka bernostalgia kembali setelah lama tak bertemu. Naruto lalu bertanya, "Bagaimana bisa kau hidup kembali?" Kurama menjawab, "Entah mengapa, aku bisa hidup di tubuh anakmu Naruto." Naruto terkejut mendengar ucapannya tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.